Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Nah, setelah menyimak video ini, sahabat kelas 4 bisa menjelaskan macam-macam sumber energi yang paling banyak kita habiskan dalam kehidupan sehari-hari. Jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh, selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa disilahkan. Selesai. Sahabat kelas 4, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini kira-kira? Ya, tepat. Sumber energi. Yuk kita identifikasi. Mulai dari yang pertama. Di sini ada gambar air ya, kemudian di sini ada dam, kemudian ini mengalir. Nah, kira-kira gambar apa ini? Ya, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air dihasilkan dari aliran air yang dibendung. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa ini kira-kira? Ya, tepat. Pembangkit listrik tenaga surya. Dari energi matahari diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya gambar yang paling bawah. Gambar apa ini kira-kira? Ya, kincir angin. Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik juga. Kemudian yang sebelah sini. Nah, gambar apa ini kira-kira? Ya, reaktor nuklir. Nah, ini mengubah dari nuklir menjadi berbagai macam sumber energi ya. Bisa panas, bisa uap. Nah, selanjutnya paling bawah sendiri. Gambar apa ini kira-kira? Ya, pertambangan minyak. Dari minyak bumi diolah menjadi berbagai macam bahan bakar. Tentunya bahan bakar merupakan sumber energi bagi mesin-mesin ya. Berikut ini merupakan pemanfaatan air sebagai sumber energi. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam memanfaatkan air, hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup melimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Semakin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini kira-kira? Ya, lingkungan tempat tinggal. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Adapun manfaat lingkungan diantaranya yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian.
Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Selanjutnya, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antara manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya, manfaat lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau, kemudian bising, penuh dengan asap, tentu saja tidak nyaman ya untuk kita tinggali. Nah, lingkungan ini merupakan tempat tinggal ya. Kita tuliskan pada peta pikiran berikut ini. Apakah yang dimaksud lingkungan tadi? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Nah, kemudian lingkungan itu jenisnya ada berapa? Ya, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Selanjutnya, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Tentu saja tidak. Lingkungan diperlukan oleh tumbuhan dan hewan ya untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Ya, lingkungan sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat bekerja, sebagai tempat tinggal. Selanjutnya, mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Ya, apabila lingkungan bersih, maka saat melakukan aktivitas akan terasa nyaman. Sebaliknya, bila lingkungan kotor, akan terasa tidak nyaman. Nah, sahabat kelas 4, demikian kegiatan pembelajaran hari ini tentang sumber energi yang banyak kita habiskan di sekitar kita, serta fungsi lingkungan bagi manusia. Lanjutnya, soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.